Selamat berjumpa kembali. Pada malam hari ini kita bertemu lagi dalam manajemen layanan teknologi informasi. Kini kita sampai ke pertemuan 8, yaitu bagian dari ITIL, yaitu service transition yang pertama. Service transition akan kita pelajari 2 kali ya. Untuk yang pertama kita pelajari minggu ini. Oh ya, teman-teman juga bisa mendengarkan materi ini lewat podcast ya. Podcast Spotify. Nanti akan saya beri linknya di situs kuliah. Oke, kita langsung mulai aja. Service transition adalah tahapan yang berisi proses-proses untuk merealisasikan, seperti membangun, menguji, dan mengimplementasikan sebuah layanan yang dihasilkan oleh service design atau SDP, Service Design Package, menjadi suatu sistem atau layanan TI baru atau termodifikasi untuk selanjutnya dioperasikan dalam tahap service operation untuk dapat digunakan dan dioperasikan dalam operasional layanan TI sehari-hari. Tujuannya apa? Tujuannya adalah setelah layanan itu didesain, teman-teman ya, sudah didesain, layanan tersebut diimplementasikan, jadi dibuat sehingga dapat dipastikan bahwa layanan IT yang akan dibuat jadi seperti layanan baru atau layanan yang sudah ada lalu dimodifikasi atau layanan yang sudah tidak terpakai sekalipun benar-benar memenuhi harapan bisnis seperti yang telah terdokumentasi dalam service strategy sama service design. Nah, cakupan dari service transition apa saja, yaitu meliputi pembangunan dan pengembangan atau peningkatan kemampuan transisi layanan IT yang baru atau termodifikasi ke lingkungan bisnis secara sukses, termasuk perencanaan, pembuatan atau pembangunan sistem layanan IT, uji coba layanan IT, evaluasi, dan yang terakhir adalah implementasi ke lingkungan kerja yang sebenarnya atau deployment. Nah, dalam service transition ini apa saja yang direncanakan dan diatur? Jadi yang direncanakan antara lain ada resource, kemudian meminimasi akibat, sama meningkatkan kenyamanan pengguna. Resource sendiri terdiri dari developernya, lalu testernya, implementator, reviewers, hardware sama software. Kemudian berikutnya adalah meminimasi akibat yang tidak terduga terhadap bisnis IT dan partner, dan yang terakhir adalah meningkatkan kenyamanan pengguna. Nah, di dalam service transition ini kita mengenal sebuah istilah yang namanya change ya, atau perubahan. Nah, perubahan ini mencakup 3 hal, yaitu bisa berupa penambahan, bisa berupa modifikasi atau modify, dan bisa berupa penghilangan atau remove. Nah, apa saja yang di-add, modify, atau remove? Yang di-add, modify, atau remove adalah configuration item. Nanti configuration item itu apa akan ada penjelasan di bagian berikutnya. Nah, perubahan yang dimaksud itu sendiri mencakup perubahan arsitektur, proses, tool, indikator pengukuran, dokumentasi, layanan IT, sistem IT, serta infrastruktur IT, hingga perubahan setting up sebuah sistem IT. Perubahan sendiri ada beberapa jenis, yaitu ada standar, ada emergency, sama ada normal. Ada 3 jenis perubahan, teman-teman. Untuk yang pertama, standard change itu adalah perubahan yang secara default sudah disetujui dan dapat dilakukan, atau bisa disebut dengan pre-approved change. Ciri-cirinya adalah biasa terjadi dalam aktivitas bisnis sehari-hari sehingga dapat berulang berkali-kali, tidak kompleks, dan resikonya rendah, hanya berdampak pada satu CI atau configuration item saja, sehingga untuk melakukannya hanya tinggal mengikuti prosedur atau petunjuk operasional yang telah ditetapkan sebelumnya, yang disebut change model atau request model. Contoh dari standar change apa? Nah, ini teman-teman pasti sudah
biasa melakukannya, yaitu perubahan-perubahan standar, yaitu seperti reset password, install software baru gitu ya, kemudian ganti hard disk, kemudian install ulang OS seperti itu ya. Jadi intinya perubahan-perubahan yang standar ya. Oke. Itu untuk jenis perubahan yang pertama. Nah, standar change ini karena sudah biasa dilakukan, tidak perlu diawali oleh dokumen RFC atau request for change atau permintaan perubahan, tetapi umumnya diinisiasi oleh staff service desk dalam bentuk permintaan layanan dan ditangani oleh proses request fulfillment. Jenis perubahan yang kedua adalah emergency change, yaitu adalah perubahan yang harus diimplementasikan sesegera mungkin karena mempunyai pengaruh yang besar ke bisnis yang umumnya diinisiasi oleh sebuah accident, misalnya server crash atau mungkin server down atau mungkin ada hacker atau apapun gitu ya, atau mengimplementasikan sistem untuk keamanan. Nah, itu adalah jenis yang kedua, perubahan yang intinya disebabkan karena adanya accident atau peristiwa tertentu seperti itu. Meski harus dilaksanakan sesegera mungkin, namun harus dirancang secara hati-hati dan diuji sebanyak mungkin sebelum benar-benar diimplementasikan. Nah, banyaknya emergency change harus dibatasi pada jumlah tertentu karena emergency change umumnya lebih bersifat mengganggu dan memiliki potensi gagal lebih besar. Jenis perubahan yang ketiga adalah normal change, yaitu perubahan-perubahan yang nggak termasuk dalam standar change atau emergency change, di mana penyedia layanan dapat merencanakan perubahan ini di depan. Sebagai contoh, rencana migrasi layanan email dari server lokal menjadi layanan email cloud. Jadi ini memang perubahan yang sudah direncanakan. Kemudian setelah 3 jenis perubahan tadi, yaitu apa saja teman-teman? Ada standard change, kemudian emergency change, sama normal change. Berikutnya ada istilah lain pada service transition ini yang disebut dengan change model. Nah, change model adalah urutan langkah-langkah standar yang sudah ditetapkan dan disetujui sebelumnya atau predefined steps untuk menjalankan sebuah perubahan dengan jenis tertentu, yaitu standard change. Nah, berkaitan dengan perubahan sebelumnya yaitu standard change, itu ternyata ada urutan-urutannya teman-teman ya. Urutannya tersebut dirumuskan dalam suatu model yang namanya change model. Oke. Nah, yang ada di dalam change model apa aja teman-teman? Jadi ada langkah-langkah standar untuk mengatasi permasalahan atau kejadian-kejadian yang tidak diharapkan terkait perubahan. Kemudian setelah langkah-langkah ada siapa yang berwenang dan apa saja tanggung jawabnya atau who should do what ya. Kemudian durasi waktu standar untuk mengerjakan. Lalu biasanya gini, kalau suatu masalah itu tidak bisa dipecahkan oleh seseorang ya pada suatu fungsi ya, misalnya kita menanyakan permasalahan situs kuliah ke helpdesk KSI, lalu helpdesk tersebut ternyata tidak bisa memecahkan permasalahan tersebut karena mungkin bukan masalah rutin. Nah, biasanya nanti akan ada yang namanya eskalasi atau prosedur eskalasi. Escalate ya, intinya apa? Intinya di sini adalah meneruskan masalah ke bagian yang lebih tinggi lagi karena bagian tersebut yang kita tuju pada awalnya itu tidak mampu menyelesaikannya dan mungkin tidak mampu atau tidak berwenang seperti itu. Jadi permasalahan tersebut dieskalasi gitu ya. Jadi di dalam change model juga ada prosedur eskalasi permasalahan yang tidak mampu diselesaikan. Jadi siapa yang harus dihubungi dan kapan, seperti itu. Nah, di dalam change sendiri ada permintaan yang namanya request for change ya. Dokumen request for change atau RFC, yaitu dokumen atau proposal untuk mengajukan perubahan yang di dalamnya mencakup detail perubahan yang akan dibuat
dampak dan keterangan klasifikasi perubahan yang diusulkan. Itu ya. Jadi untuk merubah sesuatu dalam sistem IT atau layanan IT itu nggak bisa kita tuh langsung minta, Pak mau diubah dong antar mukanya jadi seperti ini, Bu minta tolong dong passwordnya diubah seperti ini, atau flowchart alurnya diubah seperti ini, tidak bisa. Jadi untuk mengajukan tetap harus mengikuti prosedur tertentu dan direcord dalam sebuah dokumen yang namanya request for change gitu ya. Nah, RFC sendiri bisa berupa fisik atau kertas atau dokumen elektronik seperti itu. Nah, proposal perubahan ya, setelah ada RFC ya, ada yang namanya proposal perubahan atau change proposal, yaitu dokumen yang berisi deskripsi umum rencana perubahan besar atau sistem baru disertai dengan business case dan jadwal implementasinya. Isi dari change proposal sendiri mencakup ada beberapa, ada gambaran umum layanan baru, termodifikasi atau yang telah dihentikan, termasuk business outcomes yang didukung dan utility serta warranty yang akan disediakan. Ya, utility sama warranty teman-teman juga sudah bahas di pertemuan sebelum UTS. Kemudian analisis business case yang lengkap termasuk resiko permasalahan dan perkiraan biaya dan keuangan. Kemudian outline jadwal desain dan implementasi perubahan. Kemudian maksud pembuatan change proposal ini buat apa gitu ya? Itu untuk usulan-usulan perubahan yang sifatnya besar dan kompleks, melibatkan biaya, resiko dan dampak organisasi yang cukup signifikan, sehingga RFC saja tidak memadai gitu ya. Jadi untuk mungkin perubahan yang kecil-kecil tadi kita pakai RFC saja bisa, tapi untuk perubahan yang mungkin dampaknya lebih besar kita pakai dokumen yang namanya change proposal gitu ya, yang umumnya diinisialisasi melalui proses service portfolio management. Nah, siapa yang handle change proposal ini? Change proposal ini harus dikirimkan kemana? Change proposal ini harus dikirimkan ke change management ya, manajemen perubahan sebelum disetujui sebagai layanan baru atau layanan termodifikasi guna memastikan identifikasi potensi-potensi konflik sumber daya dan permasalahan lainnya. Nah, saat sebuah change proposal disetujui, artinya usulan perubahan tersebut segera dirancang melalui aktivitas-aktivitas service design, dan bukan berarti perubahan langsung dapat dilaksanakan. Jadi tetap harus didesain ya teman-teman, melalui tahap ITIL yang sebelumnya, yaitu service design seperti itu. Nah, dalam perubahan ini sendiri ada board ya, atau ada tim yang menghandle perubahan ini, yaitu yang namanya Change Advisory Board atau CAB. Jadi CAB ini adalah sebuah tim atau kelompok atau lembaga yang berwenang memberikan otorisasi terhadap suatu perubahan. Bisa yang jenis normal change dan emergency change. Nah, kenapa standard change tidak perlu CAB teman-teman? Coba dijawab ya. Dan membantu change management dalam menilai dan melakukan prioritisasi perubahan yang akan dilakukan. Nah, khusus untuk emergency change, CAB untuk perubahan yang emergency tadi disebut dengan ECAB atau emergency CAB. Nah, CAB tadi kan tim ya, grup yang berwenang memberikan otorisasi terhadap sebuah perubahan. Nah, siapa aja sih yang bisa jadi anggota dari CAB? Nah, CAB ini bisa mencakup customer, kemudian manajer pengguna, perwakilan kelompok pengguna, ya intinya dari pengguna ya. Kemudian bisa dari developer, bisa dari technical team, kemudian support, konsultan, operasional, sama layanan ya, layanan seperti helpdesk, service desk,
kemudian keamanan IT dan fasilitas IT, dan juga bisa supplier atau pihak ketiga yang mendukung layanan IT tersebut. Nah, tim CAB tersebut umumnya diketuai oleh seseorang yang jabatannya change manager. Nah, biasanya CAB tersebut ada rapat ya, dan diadakan secara rutin dengan mengundang berbagai pihak yang terkait dengan perubahan-perubahan yang ada pada sistem atau layanan IT. Nah, targetnya CAB ini untuk apa sih? Targetnya Change Advisory Board itu adalah menyetujui atau tidak sebuah perubahan atau memutuskan sebuah perubahan itu diteruskan atau tidak. Ya, itu untuk CAB. Kemudian berikutnya ada istilah yang namanya remediation planning ya. Jadi rencana langkah-langkah yang harus dilakukan apabila sebuah perubahan mengalami kegagalan ya, tidak selalu segala yang dilakukan itu 100% berhasil, makanya kita perlu menyiapkan rencana backup ya. Dan dalam service transition ini backup plan-nya itu disebut dengan remediation planning ya. Nah, remediation planning ini mencakup rencana pengembalian ke posisi semula sebelum perubahan atau restore ya. Kemudian pemulihan layanan saat sebuah perubahan atau sebuah produk layanan yang telah diluncurkan gagal dalam implementasi. Kemudian ada pengaktifan rencana keberlangsungan layanan atau service continuity plans atau rencana-rencana lain yang memungkinkan proses bisnis terus berjalan. Jadi intinya ada rencana untuk restore, kemudian pemulihan layanan, kemudian rencana untuk service continuity plan ya. Masih ingat kita itu di bab awal ada continuity ya. Jadi bagaimana memastikan suatu layanan itu tetap berjalan walaupun dia mengalami kegagalan. Jadi masih ada alternatif lain seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya ada configuration item atau CI. Nah, ini yang sudah kita bahas senggol di depan tadi ya. Configuration item adalah komponen-komponen atau sebuah aset layanan yang perlu untuk dikelola dalam rangka penyediaan sebuah layanan IT. Nah, CI sendiri mencakup hardware, software, bisa bangunan, bisa building ya, bisa orang, dan bisa dokumentasi, contohnya SLA. Jadi intinya dia adalah komponen-komponen yang perlu dikelola untuk menyediakan sebuah layanan IT, gitu ya. Nah, contoh dari CI sendiri ini ya, jadi ini misalnya adalah konfigurasi sebuah layanan ya. Dan itu terdiri dari misalnya operation control, station, sama dokumentasi ya. Nah, di station ya, ini ada beberapa yang harus dikonfigur seperti LCP, RTU, sama IBP. Nah, di dalam RTU sendiri mungkin ada firmware, ada configuration, ada logic. Nah, ini adalah contoh-contoh configuration item. Nah, ini kan mereka tuh perlu dikelola untuk menghasilkan sebuah layanan ya. Apakah cuma ini? Tidak, ini semua itu configuration item untuk menghasilkan sebuah layanan seperti itu ya. Kemudian CI sendiri dikelola ya, diakses dalam Configuration Management System atau CMS, yaitu sebuah software untuk mengakses dan menghubungkan data-data CI yang telah tersimpan di Configuration Management Database atau CMDB. Nah, CMDB sendiri menyimpan data-data CI spesifik untuk sebuah tempat tertentu. Misalnya, kantor cabang Yogyakarta memiliki CMDB tersendiri, berbeda dengan kantor cabang Surabaya misalnya ya. Jadi setiap CMDB menyimpan data-data untuk tempat tertentu. CMS, Configuration Management System, mampu menghubungkan setiap
configuration item dengan insiden-insiden terkait configuration item tersebut, permasalahan terkait, known error terkait, perubahan yang pernah dilakukan, change records, kapan dirilis, dan catatan-catatan lainnya. Dari analisis data di CI di lebih dari satu CMDB ini, aplikasi CMS mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti berapa PC yang harus di-upgrade untuk semua cabang kantor, berapa total server yang membutuhkan license software tertentu, ada berapa kali perubahan, dan perubahan apa saja yang pernah dilakukan terhadap sebuah server tertentu. Aplikasi CMS ditangani dan diupdate oleh proses Service Asset Configuration Management, tetapi digunakan oleh semua proses manajemen layanan IT. Jadi secara umum, CMS memungkinkan pengelola layanan TI memiliki gambaran dan logical relationship tentang CI penyusun layanan TI, sehingga penyedia layanan IT mampu menilai dampak dari setiap perubahan atau change dan dampak dari setiap insiden atau problem. Berikutnya ada yang namanya configuration baseline, yaitu standar konfigurasi sebuah aset IT yang telah disetujui secara formal. Baseline sendiri kan adalah standar. Nah, contoh dari configuration baseline ini adalah semua PC di sebuah organisasi memiliki configuration baseline berupa misalnya prosesornya dual core Intel, memori 4 GB, hard disk 4 tera, network card, dan wifi. Ya intinya konfigurasi standar dari aset-aset IT. Kemudian perubahan terhadap configuration baseline ini harus melalui prosedur standar perubahan, misalnya melalui dokumen request for change gitu ya. Berikutnya ada istilah yang namanya snapshots ya. Jadi potret atau catatan konfigurasi sebuah aset TI pada saat tertentu ya, seperti namanya ya, snapshot, screenshot. Jadi potret pada waktu tertentu intinya gitu ya. Nah, umumnya snapshot adalah hasil sebuah evaluasi terhadap sebuah aset TI tertentu dan dibandingkan dengan configuration baseline. Nah, configuration baseline adalah CI yang diharapkan ya, sedangkan snapshot adalah CI yang terjadi aktual pada waktu tertentu sebenarnya. Nah, jika pada suatu waktu CI snapshot tidak sama dengan CI configuration baseline, berarti ada kemungkinan terjadi perubahan di dalam aset IT tanpa sepengetahuan atau izin dari manajemen IT. Misalnya suatu hari seorang manajer IT melakukan cek random terhadap PC-PC jurusan yang dipakai mahasiswa dan menemukan beberapa PC memiliki CI yang berbeda dengan CI standar atau configuration baseline, seperti menginstal aplikasi dari internet tanpa izin, memasang aksesori tambahan pada PC, dan lain-lain. Berarti kan intinya kalau keadaan standar, keadaan awal berbeda dengan keadaan pada saat itu dicek ya, itu berarti sudah ada perubahan yang terjadi tanpa sepengetahuan si empunya layanan gitu ya. Nah, itu bisa jadi patokan. Kemudian istilah berikutnya adalah Definitive Media Library atau DML, yaitu tempat atau lokasi di mana kita menyimpan semua software-software resmi atau license beserta dokumen-dokumen resminya secara aman. DML dapat berupa lemari fisik yang terkunci aman, tempat kita menyimpan CD-CD file master software kita, dan dokumen-dokumen lisensi pendukungnya, atau berupa lokasi di hard disk tempat kita menyimpan file-file master lisensinya. DML harus dikelola, di-backup, dan dikontrol secara terpisah dari lingkungan operasional IT lainnya, dan secara ketat dikontrol oleh yang namanya SACM ya, atau Service Asset Configuration Management. Nah, ini ya. Ini adalah gambaran dari DML sama CMDB. Jadi DML tadi kan
Definitive Media Library, tempat buat nyimpen CD atau software atau hard disk gitu ya. Ini DML. Rak buat nyimpen ini ya tadi, disk, kemudian ini ada disket dan lain-lain gitu ya. Lalu itu CMDB, Configuration Management Database. Jadi ini buat nyimpennya. Terus kita lihat ini ada panah-panahnya ya teman-teman. Nah, di database-nya ini intinya kayak nyimpen ID-nya sih yang mau disimpan, yang disimpan dalam DML ini gitu ya. Nah, ini nanti buat apa ya? Buat ini ya, untuk build new release, kemudian test new release, implement new release, seperti itu. Berikutnya ada SKMS atau Service Knowledge Management System, yaitu adalah sebuah tool atau aplikasi dan basis data sebagai tempat mengelola pengetahuan, informasi, dan data layanan IT yang mencakup diantaranya ada Service Portfolio, ada Configuration Management System atau CMS. Nah, CMS sendiri terdiri dari satu atau lebih CMDB dan DML, kemudian ada SLA atau Service Level Agreement, ada kontrak dan Operational Level Agreement atau OLA, Supplier and Contract Management Information System, termasuk di dalamnya informasi kebutuhan supplier, kemampuan atau unjuk kerja masing-masing supplier dan tuntutan supplier, kemudian ada anggaran, ada cost model, rencana-rencana bisnis, CSI register, Service Improvement Plans atau SIPS, SIPS, data dan hasil pengukuran layanan IT, dokumen manual teknis, dokumen pengalaman-pengalaman sebelumnya, dokumentasi proyek, sama referensi-referensi internet terkait layanan IT. Nah, ini adalah hubungan dari CMDB, CMS sama SKMS ya, teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa yang paling besar di sini adalah SKMS, jadi Service Knowledge Management System. Knowledge Management System atau sistem pengetahuan untuk suatu layanan IT. Nah, dia tuh di sini berisi Configuration Management System. Nah, di dalam Configuration Management System dia ada Configuration Management Database ya. Nah, tiga hal ini di sini fungsinya untuk membuat apa? Untuk membuat suatu keputusan terkait dengan layanan, gitu ya. Nah, berikutnya ada ini istilah juga pasti di mata kuliah lain juga banyak teman-teman ya. Jadi ada data, information, knowledge sama wisdom ya. Ini saling menyusun ya. Jadi data membentuk informasi, informasi membentuk knowledge, lalu knowledge membentuk wisdom. Nah, data sendiri adalah fakta-fakta terpisah. Umumnya organisasi mengumpulkan data-data ke dalam basis data terstruktur, misalnya CMDB. Kemudian informasi sendiri adalah data yang telah diberi konteks sehingga memiliki arti tertentu. Kemudian informasi yang disimpan, informasi biasanya disimpan dalam sebuah konten semi terstruktur seperti dokumen, email, dan multimedia. Pengetahuan atau knowledge adalah pemahaman tentang sesuatu yang dibangun dari pengalaman langsung, ide, wawasan, nilai-nilai, dan penilaian individu. Kemudian wisdom atau kebijaksanaan adalah pengetahuan yang dimanfaatkan. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini piramidanya. DIKW ya. DIKW gitu ya. Seperti itu. Bisakah teman-teman memberikan contohnya? Ya, silahkan. Oke. Nah, contohnya ada di sini teman-teman, saya sudah berikan. Jadi contohnya misalnya ya, mulai dari data. Jika terkait dengan manajemen layanan IT ya. Jadi misalnya sebuah service desk mencatat 1000 panggilan pada hari Senin ya. Apa pendapat Anda? Apakah data 1000 panggilan dalam satu hari itu bagus atau jelek ya? Itu kita belum tahu ya. Intinya datanya adalah
pada suatu hari, pada hari Senin ada 1000 panggilan ya pada service desk. Kemudian ada data lain ya, Anda mengetahui data lain, yaitu pada hari Selasa service desk mencatat 2000 panggilan masuk. Oh ternyata Selasa ada 2000 nih ya. Nah dari dua data ini tadi, kalau Senin 1000, Selasa 2000, berarti infonya apa? Oh berarti Selasa terdapat 2 kali panggilan masuk. Nah sehingga data panggilan masuk sebanyak 1000 pada hari Senin itu bukan sesuatu yang jelek atau mengejutkan. Nah karena sudah ada bandingannya teman-teman ya. Oh ya, panggilan ini maksudnya kayak komplain teman-teman ya. Jadi yang Senin itu 1000 komplain, Selasa 2000 komplain. Nah berikutnya hari Rabu, ternyata Rabu ada 3000 panggilan masuk, Kamis 4000 panggilan masuk, Jumat 5000 panggilan masuk, dan terjadi selama 3 bulan pengukuran. Nah maka saat ini Anda memperoleh yang namanya pengetahuan ya, knowledge, bahwa terjadi tren peningkatan panggilan masuk ke service desk setiap hari Senin hingga Jumat dan berulang setiap minggunya gitu ya. Jadi Senin, Selasa, Senin naik, Selasa naik, Rabu naik, Kamis naik sampai Jumat, nanti Senin turun lagi, Selasa, Rabu, Kamis naik. Nah seperti itu ya, berulang selama 3 bulan. Nah itu jadi pengetahuan kita, oh ternyata trennya naik nih. Nah kemudian pengetahuan bahwa oh ternyata trennya itu selalu naik ya dari Senin sampai Jumat ya, itu dan itu selalu berulang-ulang. Nah pengetahuan ini bisa kita gunakan untuk mengambil keputusan ya terkait dengan fakta-fakta dan pengetahuan tersebut ya, itu namanya wisdom ya. Jadi udah tahu jumlah panggilannya selalu naik setiap minggu, diawali dari hari Senin dan puncaknya di hari Jumat. Nah kita bisa menentukan nih yang jaga service desk itu hari Senin sama hari Jumat pasti bisa dibedakan gitu ya. Maksudnya Senin ternyata kan tidak banyak, jadi tidak terlalu banyak staff yang perlu berjaga seperti itu ya. Selasa juga. Nah nanti baru semakin seiring dengan bertambahnya hari itu baru ditambah staffnya seperti itu ya. Itu. Nah itu kira-kira teman-teman untuk service transition pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi di service transition yang kedua.